Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Arya Nuar, dalam materi kuliah Biokimia. Setelah kita membahas topik metabolisme lipid secara umum, mari kita lanjutkan dengan bahasan tentang metabolisme protein dan asam amino. Dari semua sistem organ kita, saluran gastrointestinal mengandung protease endogen dan eksogen tertinggi, juga dikenal sebagai proteinase dan peptidase yang berperan untuk mencerna protein menjadi asam amino. Seperti dijelaskan pada kuliah terdahulu, semua asam amino hasil pencernaan protein, saluran cerna akan diangkut bersama glukosa ke hati melalui vena porta hati. Seperti pernah diketahui, dari 20 asam amino yang ada, sebagian bersifat esensial dan non-esensial secara gizi. Dikatakan esensial karena harus ada dalam asupan sebagai nutrisi. Pada tabel diperlihatkan dua kelompok asam amino esensial dan non-esensial. Arginin pada kelompok asam amino esensial lebih bersifat semi-esensial karena sintesisnya tidak cukup untuk menunjang pertumbuhan anak. Sedangkan hidroksiprolin dan hidroksilisin tidak diperlukan untuk sintesis protein, tetapi dibentuk dalam pasca translasi untuk pembentukan kolagen. Kelainan karena defisiensi asam amino merupakan endemik di daerah tertentu di Afrika Barat, di mana nutrisi sangat bergantung pada biji-bijian yang miskin sumber triptofan dan lisin. Kelainan gizi seperti kwashiorkor yang disebabkan ketika anak diberikan nutrisi tergantung pada pati dan miskin protein, dan marasmus ketika asupan kalori dan asam amino spesifik sangat kurang. Adanya kebutuhan nutrisi menunjukkan bahwa ketergantungan pada suplai eksternal dari nutrisi tertentu dapat menjadi nilai kelangsungan hidup yang lebih besar daripada kemampuan untuk biosintesisnya. Mengapa? Jika nutrisi tertentu ada dalam makanan, organisme yang dapat mensintesisnya akan mentransfer ke informasi genetik keturunannya dengan nilai kelangsungan hidup negatif. Nilai kelangsungan hidup negatif daripada nihil, karena ATP dan nutrisi diperlukan untuk mensintesis DNA yang tidak perlu. Bahkan, jika gen yang dikodekan tidak lagi diekspresikan, jumlah enzim yang dibutuhkan oleh sel prokariotik untuk mensintesis asam amino esensial yang bernutrisi relatif besar dibandingkan dengan jumlah enzim yang dibutuhkan untuk mensintesis asam amino non-esensial yang bernutrisi, seperti terlihat pada tabel. Ini menunjukkan keuntungan bertahan hidup dalam mempertahankan kemampuan untuk memproduksi asam amino mudah, sementara kehilangan kemampuan untuk membuat asam amino sulit. Jalur metabolisme yang membentuk asam amino esensial bergizi terjadi pada tumbuhan dan bakteri, tetapi tidak pada manusia, dan karenanya tidak dibahas. Pada video ini akan membahas reaksi dan zat antara yang terlibat dalam biosintesis oleh jaringan manusia dari 12 asam amino non-esensial bergizi dan gangguan nutrisi dan metabolisme tertentu yang terkait dengan metabolismenya. Glutamat dibentuk oleh amidase reduktif alfa-ketoglutarat yang berasal dari siklus asam sitrat. Gambar menunjukkan reaksi yang dikatalisis oleh mitokondria glutamat dehidrogenase. Reaksi ini sangat menguntungkan karena sintesis glutamat menurunkan konsentrasi ion amonium yang sitotoksik. Amidasi glutamat menjadi glutamin yang dikatalisis oleh glutamin sintetase melibatkan pembentukan zat antara gamma-glutamil fosfat. Pada pengikatan glutamat dan ATP, glutamat menyerang gamma-fosfat ATP, membentuk gamma-glutamil fosfat dan ADP. NH4+ kemudian mengikat, dan NH3 yang tidak bermuatan menyerang gamma-glutamil fosfat. Pelepasan fosfat anorganik dan proton dari gamma gugus amino dari zat antara tetrahedral kemudian memungkinkan pelepasan produk glutamin.
Transaminasi piruvat membentuk alanin. Demikian pula transaminasi oksaloasetat membentuk aspartat. Donor amino mungkin glutamat atau aspartat. Dengan demikian produknya adalah alfa-ketoglutarat atau oksaloasetat. Konversi aspartat menjadi asparagin yang dikatalisis oleh sintetase asparagin menyerupai reaksi sintetase glutamin. Bukan ion amonium, tetapi glutamin untuk penyediaan nitrogennya. Akan tetapi, sintetase asparagin bakteri juga dapat menggunakan ion amonium. Reaksi melibatkan pembentukan antara aspartil fosfat, hidrolisis difosfat anorganik menjadi fosfat anorganik yang digabungkan oleh pirofosfatase, memastikan bahwa reaksi sangat disukai. Konversi aspartat menjadi asparagin yang dikatalisis oleh sintetase asparagin menyerupai reaksi sintetase glutamin. Bukan ion amonium, tetapi glutamin untuk penyediaan nitrogennya. Akan tetapi, sintetase asparagin bakteri juga dapat menggunakan ion amonium. Reaksi melibatkan pembentukan antara aspartil fosfat, hidrolisis difosfat anorganik menjadi fosfat anorganik yang digabungkan oleh pirofosfatase, memastikan bahwa reaksi sangat disukai. 3-fosfogliserat, suatu zat antara hasil glikolitik, mengalami oksidasi pada gugus alfa-hidroksil yang dikatalisis oleh 3-fosfogliserat dehidrogenase, mengubahnya menjadi 3-fosfohidroksipiruvat. Transaminasi dan defosforilasi berikutnya kemudian membentuk serin. Ini dijelaskan sebagai berikut. Transaminasi mengubah fosfohidroksipiruvat menjadi fosfoserin. Penghilangan hidrolitik gugus fosforil yang dikatalisis oleh fosfoserin hidrolase kemudian membentuk L-serin. Glisin aminotransferase dapat mengkatalisis sintesis glisin dari glioksilat dan glutamat atau alanin. Tidak seperti kebanyakan reaksi aminotransferase, reaksi ini sangat mendukung sintesis glisin. Rute tambahan penting pada mamalia adalah pembentukan glisin yang berasal dari kolin dan dari serin. Sehingga ada 3 rute pembentukan glisin pada mamalia. Reaksi awal biosintesis prolin yang berasal dari glutamat adalah mengubah gugus gamma karboksil glutamat menjadi anhidrida asam campuran dari glutamat gamma fosfat atau gamma glutamil fosfat. Reaksi selanjutnya membentuk glutamat gamma semialdehida yang diikuti dengan siklisasi spontan kemudian direduksi menjadi L-prolin. Meskipun non-esensial secara nutrisi, sistein dibentuk dari metionin yang esensial secara nutrisi. Setelah konversi metionin menjadi homosistein, homosistein dan serin membentuk sistationin, yang hidrolisisnya membentuk sistein dan homoserin. Sulfur, sistein, berasal dari metionin dan kerangka karbon dari serin. Katalisnya adalah sistationin beta sintase dan sistationin gamma liase. Fenilalanin hidroksilase mengubah fenilalanin menjadi tirosin. Jika makanan mengandung cukup banyak asam amino fenilalanin yang bergizi, tirosin menjadi non-esensial secara gizi. Namun, karena reaksi fenilalanin hidroksilase tidak reversible, tirosin makanan tidak dapat menggantikan fenilalanin. Katalisis oleh oksidase fungsi campuran ini menggabungkan satu atom dari O2 ke dalam posisi para fenilalanin dan mereduksi atom lainnya menjadi air. Daya reduksi disediakan sebagai tetrahydrobiopterin, pada akhirnya berasal dari NADPH. Hidroksiprolin dan hidroksilisin terjadi terutama di kolagen. Tidak ada tRNA untuk asam amino terhidroksilasi pada sintesis protein. Peptidil hidroksiprolin dan hidroksilisin muncul dari prolin dan lisin, tetapi hanya setelah
asam amino ini digabungkan ke dalam peptida. Hidroksi residu peptidil prolil dan peptidil lisil yang dikatalisis oleh prolil hidroksilase dan lisil hidroksilase dari kulit, otot rangka, dan jaringan baru pada luka memerlukan molekul oksigen, asam askorbat, Fe2+, dan alfa-ketoglutarat selain substrat. Setelah kita membahas tentang sintesis asam amino non-esensial, materi berikut adalah katabolisme protein dan nitrogen asam amino, katabolisme rangka karbon, asam amino, produk khusus asam amino, porfirin, dan pigmen empedu. Hal ini akan dibahas dalam tugas-tugas serta diskusi kelompok. Demikianlah bahasan singkat kita tentang metabolisme protein dan asam amino. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti sesi perkuliahan ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Salam sejahtera untuk kita semua.